Selamat datang di channel YouTube Coach Mama Zain Al-Haddad. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gebrak ajur! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Coach Mama. Apa kabar, Coach? Sehat, Coach? Baik, Wik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Coach. Kali ini kita membuka program Q&A. Alhamdulillah, karena sampai pada saat ini kita mendapatkan 100 subscribe. Berarti kita harus gebrak-gebrakan lagi nih, Coach. Sekarang, Coach. Gebrak ajur. Oke. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Coach, Ya. untuk Coach Mama. Ya. Kita mulai langsung, Coach, ya, pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan dari Andika Budianto 33. Salam dari Porridge, Coach. Abang mau tanya, Coach, bagaimana pendapat Coach dengan banyaknya tim menggunakan formasi parkir bis, Coach? Ya, Bagaimana, Coach? ini kan program baru ya, Q&A. Ya. Tentu aku akan berusaha menjawab, tapi saya adalah manusia biasa yang punya kekurangan. Tapi insya Allah saya akan maksimal menjawabnya. Ya kan? Oke. Jadi, kenapa sekarang banyak Tim menggunakan formasi parkir bis, Coach. strategi ini, Bi? Tujuannya parkir bis itu apa dulu? Tujuannya parkir bis adalah itu namanya compact defense. Dia tidak ingin timnya kebobolan, sehingga dia memakai compact defense. Nah, pelatih yang pintar, kalau dia memakai compact defense, pasti serangannya adalah counter attack. Counter attack. Ya. Dan itu biasanya dipakai oleh tim-tim atau oleh pelatih hampir di seluruh dunia, baik di Eropa, di Brazil, di Indonesia. Kalau lawan yang dihadapi levelnya di atas, setengah atau satu, apalagi dua, pasti akan pakai compact defense. Oke. Tapi Bi, tidak semuanya loh, Bi. Ada memang tim yang suka pakai compact defense. Ya. Kayak pelatih siapa dia? Mourinho. Iya. Berarti kalau dia pakai compact defense, dia serangannya melalui counter attack. Ya. Itu. Oke. Saya rasa itu, Bi. Kita lanjut, Coach. Pertanyaan selanjutnya, Coach. Dari Andika AB. Coach tanya nih, Coach, gimana peluang Indonesia di Piala AFF 2026, Coach? Banyak pemain naturalisasi yang andalan tidak bisa dibawa karena tidak dapat izin klub. Apakah masih ada peluang untuk AFF kali ini, Coach? Menurut saya peluang itu ada, ya. Peluang itu ada walaupun pemain naturalisasi tidak boleh karena turnamen ini bukan termasuk di FIFA, ya kan. Nah, tapi tentu John Heckman akan mempersiapkan tim secara maksimal. Nah, di situ nanti tentunya lawan-lawannya kan bukan lawan-lawan Asia atau Eropa, tapi ASEAN yang secara kualitas kurang lebih. Nah, tentu di situ nanti baru akan dilihat gimana sih tim ini ke depannya, kurang apa, kurang gimana. Saya rasa itu, Bi. Oke, kita lanjut, Coach. Pertanyaan selanjutnya dari Menara Cipta Karya. Mau tanya dong, Coach, kenapa sekarang sudah jarang ditemukan striker ganas seperti dulu, Coach? Jadi merindukan sosok striker-striker yang cukup ganas di lini depan, Coach. Ya, Gimana, kalau Coach? menurut saya gini, Bi. Sepak bola sekarang ini sepak bola modern. Sepak bola sekarang ini sudah ada yang namanya pressing, sudah ada namanya parkir bis. Nah, untuk mengatasi ini, striker sekarang harus bekerja keras, terutama mengatasi yang namanya tight marking. Sekarang ini sudah ada yang namanya tight marking, udah dijaga, ada lagi namanya covering, dilapis lagi. Jadi kemampuan pemain sekarang harus bekerja keras, meningkatkan kemampuannya, meningkatkan latihannya, meningkatkan apa? Disiplinnya. Dan yang penting lagi disiplin ada dua, disiplin pribadi dan disiplin umum. Disiplin pribadi inilah yang penting. Karena apa? Ada ayahnya, tidak ada ayahnya. Waktunya latihan dia latihan, waktunya tidur dia tidur. Tapi kalau disiplin karena orang lain, ada ayahnya atau ada pelatihnya, dia semangat, Bi. Tapi kalau bapaknya ditinggal turu, ajur. Nah, ono biyone titik ya. Oke.
Ya coach, ini ada pertanyaan dari Alex. Coach, kartu merah Amerika yang ditangguhkan FIFA. Bagaimana tanggapannya coach? Sudah kemarin insiden kartu merah itu coach. Ya, kartu merah itu biasanya tidak bisa diubah. Kalau sudah kena, ya kena kartu merah. Nah, apalagi sekarang ini di FIFA tidak ada komisi banding. Dan saya dengar, dan saya baru dengar kalau FIFA ini punya satu kewenangan. Seperti orang bilang kurang lebih kayak hak veto gitu. Iya. Sehingga bisa menangguhkan dan merubah keputusan itu. Dan saya baru tahu ini. Iya kan? Saya rasa itu. Oke. Pertanyaan dari Iryas Saputra. Salam coach, selamat udah 100 subscriber, semoga sukses selalu, amin. Izin bertanya, sepak bola coach, waktu jadi pemain dan pelatih, supporter mana yang paling ditakuti oleh coach? Wah ini. Indonesia ini Bik, dikenal negara gila bola. Supporternya di mana-mana. Iya. Itu sangat Fanatisme tinggi ya kepada kesebelasannya. Nah, saya karena ditanya, saya harus jawab. Kalau saya bilang hampir rata-rata di Indonesia ini supporternya itu harus diakui jempol. Kenapa? Fanatik, Bik. Bahkan kadang-kadang dia bertret-tetet keluar kota, keluar pulau pun ikut berangkat. Jadi saya acungi jempol untuk supporter Indonesia. Oke. Ini ngajari. Coach, kasih tips buat orang tua supaya anaknya bisa menjadi pemain bola yang bagus dan legend. Pertanyaan dari Mahdi 6344. Bagaimana coach? Nah, ini pertanyaannya, saya disuruh memberikan tips pada orang tuanya. Orang tuanya, ya. Seorang pemain akan menjadi pemain hebat. Salah satunya adalah dukungan orang tua. Wajib orang tua mendukung. Kenapa? Kalau pemain itu butuh sepatu, dia akan belikan. Kalau pemain itu butuh makanan, dia akan memberikan. Dan bahkan sekarang ini ada orang tua yang mengantar anaknya sendiri ke lapangan. Itu salah satu syarat yang terbaik. Kedua apa? Dukungan ya dari orang tua. Kedua apa? Bakat. Orang tua harus bisa melihat bakat pemain ini. Syukur-syukur kalau orang tuanya itu ngerti bola. Dia bisa menilai, oh kau ini cocokin no striker, nak, kau cocokin no bek kanan, nak. Tapi dukungan orang tua wajib. Saya beruntung punya orang tua yang suka bola. Karena saya dulu di rumah masuk ke anak kampung bal-balan, pecah no piring papat, pecah no gelas. Tapi orang tua ketawa-ketawa karena dia senang. Tapi mama tuh gak menebak. Nah itulah karena ini supaya lucu ya, supaya dilucukan sekali. Oke coach. Ya. Oke, pertanyaan dari Alpakut 746. Halo coach, salam dari Jawa Timur. Izin ikut Q&A saat menjadi pemain dan pelatih, momen apa yang paling berkesan? Sebagai pemain apa? Sebagai pelatih apa coach? Momen apa yang paling berkesan? Ya, kalau saya ya, tentu pada tahun 88. Yang pertama saya main di tim nasional menghadapi Oman. Oman ini tim kuat, Bik. Sementara waktu itu prestasi Indonesia termasuk bagus. Karena di turnamen Kings Cup ini pesertanya bukan ecre-ecre, Bik. Ada yang namanya Austria, ada yang namanya Soviet, ada yang namanya Denmark, ada yang namanya Korea. Indonesia waktu itu masuk semifinal 4 besar. Dan saya lawan Oman, pertandingan penting, alhamdulillah yang di atas membantu saya. Saya mencetak 2 gol. Itu satu. Yang kedua, tidak kalah saya senangnya. Kenapa? 3 hari berikutnya lawan RRC, lawan Cina, Republik Rakyat Cina. Kenapa saya masukkan ini dalam satu momen apa nih Gus? Sehingga itu juga. Lawan Cina, saya ditaruh di sayap kiri. Bukan posisi ganti saya. posisi Coach. Nah, ya kan? Iya. Tapi alhamdulillah lagi Indonesia menang dan saya mencetak 1 gol. Waktu itu menang 3-1. Tentu itu menjadi satu kebahagiaan, Bi. Nah, kalau di karir pelatih mungkin ya ketika tahun 2008 saya menangani tim Deltras di
di mana tim Deltras saat itu kurang beruntung karena manajemennya kurang maksimal, dananya kurang maksimal. Saya ditarget waktu itu 8 besar. Alhamdulillah saya membawa Deltras juara 3 Copa Jisamsu. Dan saya alhamdulillah lagi terpilih menjadi best coach, mengalahkan beberapa pelatih asing. Bahkan di 8 besar, Bik, ketemu Persija, Bik. Persija dengan bertabur bintang. Alhamdulillah lagi kita beruntung bisa menyingkirkan Persija. Iya, finish di urutan ketiga ya, Coach. Oke. Kita lanjut, Coach. Dari Jumari Supriyanto 57 Suprayitno 5783. Izin bertanya, Coach. Kalau klub jagoannya siapa ini, Coach, dari kecil? Ya ini agak sulit juga. Kalau aku jawab agak sulit. Tapi yang jelas, waktu saya kecil, saya melihat klub-klub atau dulu tidak ada Galatama, Bik. Yang ada itu adalah perserikatan atau BON. Mana yang bagus? Satu, menurut saya, mudah-mudahan tidak salah, Persibaya. Karena kebetulan saya waktu itu di Surabaya. Jadi saya sering lihat bagaimana Abdul Qadir main, bagaimana Yaakob Saleh main, bagaimana Waskito main. Ya. Yang kedua adalah Persija, Bik. Persija waktu itu, Bik, waduh, bintang-bintang. Ada Bagus Asmara, ada Junaidi Abdillah, ada Andi Lala, ya kan? Banyak bintang-bintang waktu itu, Krisdianto dan Simpson Lumapasa, Yohanes Auri. Yang ketiga adalah Persib Bandung, Bik. Persib Bandung juga punya pemain hebat. Bagus-bagus ya. Iya kan? Tidak lupa dengan Medan, ada Napung Nur, ada, pokoknya banyak lah, ada beberapa tim yang saat itu memang hebat-hebat dan saya banyak belajar dengan legend itu. Oke, kita lanjut, Coach. Dari Neng Unang 4672. Coach, saran-sarannya untuk pemain lokal biar bisa bersaing dengan pemain diaspora dan naturalisasi, Coach. Bagaimana, Coach, sarannya untuk pemain lokal agar bisa bersaing, Coach? Jujur ya, saya menjawab jujur. Pemain lokal wajib kerja ekstra keras. Bukan cuma keras, kalau keras gak cukup. Karena apa? Klub itu, Bik, sudah membeli pemain asing dengan bayaran tinggi. Gak mungkin dia tidak memasang pemain asing itu, ya kan? Nah, kalau pemain lokal mau menyaingi pemain asing atau naturalisasi, dia wajib latihan ekstra keras. Dia harus menonjol supaya diberi kesempatan. Ini saya jawab apa adanya. Kalau setengah-setengah, apalagi di bawah, tidak akan diberi kesempatan. Padahal ingat, pemain bisa bagus kalau dia dapat kesempatan ya, Coach. Oke, pertanyaan berikutnya dari Xclip X Channel. Salam, Coach. Hobi di luar sepak bola apa, Coach? Hobi di luar sepak bola. Saya, Bik, menyukai bulu tangkis. Dan sekarang ini, Bik, saya menyukai pedal, Bik. Hobi baru ini, Coach. Iya, hobi baru. Pedal ini ternyata membuat saya juga fun ya, Coach. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Ke satu, kalau hujan kita bisa main, Bik, karena tertutup. Yang kedua, di usia saya ini cocok main pedal, tidak terlalu capek. Nah, makanya pedal sekarang di mana-mana rame. Karena itu tadi, Bik. Semua orang bisa main. Oke, Coach, kita lanjut dari Iwan Offside 9787. Halo, Coach. Kira-kira siapa yang cocok melatih Brazil, Coach? Menarik ini pertanyaannya, Coach. Cukup unik, Coach. Ini pertanyaan yang sulit dan unik, ya kan? Nggak mungkin ada yang bisa menjawab bagus 100%. Tapi saya kasih gambaran. Brazil itu punya tipikal permainan yang dikenal dengan samba. Artinya apa? Artinya Brazil itu suka dengan permainan teknik tinggi, skill individu yang menawan. Nah, kalau pelatih yang menangani Brazil, ya tentunya pelatih itu mengenal karakter pemain Brazil. Di antaranya adalah
kemampuan skill individunya itu. Nah, itu mendalami materi dari pemain. Iya, kalau pelatih yang tidak mengenal, tidak mengerti, apalagi dari bukan benua Amerika atau Brasil, benua Eropa misalnya, itu bukan tidak bisa, butuh waktu yang panjang karena harus menyesuaikan. Itu Big, menurut saya Big. Oke, ya Coach, untuk sesi pertama ini kita cukup break dulu Coach. Nanti kita akan lanjutkan, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Salam olahraga. Terima kasih pemirsa. Salam olahraga. Jangan lupa gebrak ajur. Terima kasih para pemirsa. Sehat selalu dan gebrak ajur.